Simpo Dunia Sepekan kembali hadir menemani Anda dengan sejumlah informasi yang terjadi di mancanegara. Bersama saya, Selis Regar, inilah Simpo Dunia Sepekan selengkapnya. Kita awali informasinya pemirsa, di mana Zimbabwe berupaya mengubah tempat pembuangan sampah terbesar di Harare menjadi sumber biogas untuk menghasilkan listrik. Warga menyambut proyek ini karena menciptakan lapangan kerja dan mengurangi masalah kelangkaan listrik. Namun sebagian warga lain memandang hal ini menguras pajak. Beberapa bulan lalu, tempat pembuangan sampah ini sangat merusak pemandangan dan mengeluarkan bau busuk di udara. Tapi kini tidak lagi. Perusahaan lokal bernama Geo Pomona Waste Management mencoba mengubah tempat ini menjadi sumber biogas dan listrik. Sejumlah warga dari kota terdekat ikut menjadi pekerja untuk membangun proyek ini. Project ino iri kundibatsira zvikuru nekuti semugari wemunyika ino yeZimbabwe ndiri kukwanisawo kuti ndiwane basa, ndiri kushanda, ndiri kukwanisawo kuchengeta mhuri yangu kuburikidza neproject inoyi. Proyek ini akan memanfaatkan mesin pengolah untuk mengambil sampah organik dan mengubahnya menjadi biogas yang kemudian digunakan untuk menghasilkan listrik. Menurut perusahaan Landforce Energy, biogas punya banyak manfaat tapi memerlukan investasi cukup besar. Biogas is that it's a renewable energy source. Also, you can do many things like cooking, brooder heating, as well as harvesting an organic fertilizer, which then replaces the use of chemical fertilizers. The disadvantages, the initial investment costs, and also the need for continuous monitoring and maintenance of the digesters. Menurut salah seorang insinyur energi limbah di Geo Pomona Waste Management, proyek ini akan bisa menyelesaikan masalah tempat pembuangan sampah raksasa di Harare yang menjadi penyebar penyakit. After that, we drill biogas wells, which will extract biogas from the waste, organic waste, which was underneath, which degrades and produces biogas. Then after that, we generate, with the new waste, we generated 16 to 22 megawatts of electricity through the incineration process, whereby we have to burn the waste in a combustion chamber. Tapi Direktur Harare Residence Trust mengatakan proyek yang didukung pemerintah ini merupakan eksploitasi yang tidak berkelanjutan terhadap para pembayar pajak di Harare. Karena menurutnya perusahaan ini mengenakan biaya tambahan untuk pengambilan sampah. We have added an addendum that is requesting the city of Harare to pay an additional $124 per ton of garbage collected. So this will be exploitative to the city of Harare, as it amounts to around $3 million per month, and the ratepayers cannot afford that. Bagaimanapun, ibu kota Zimbabwe ini tampaknya akan memiliki pembangkit listrik tenaga biogas dalam beberapa bulan mendatang. Karena sebagian warga berharap jumlah yang mendukung akan lebih besar dibanding yang menolak proyek ini. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Sementara itu pemirsa, sampah makanan menjadi persoalan di penjuru dunia termasuk Amerika Serikat. Untuk menghindari sampah makanan berlebih, sebuah aplikasi bernama Too Good To Go menjual makanan sisa dari restoran, kafe, dan supermarket dengan harga yang miring. Sementara pemerintah dari kota New York menyebar tong sampah pintar yang terhubung dengan aplikasi. Ketika malam tiba, sebuah restoran bernama Rasa di Washington DC ini menjual makanan sisa yang disalurkan berkat layanan aplikasi ponsel asal Denmark bernama Too Good To Go. Aplikasi ini menghubungkan restoran seperti mereka, kafe, dan supermarket dengan pengguna untuk membeli makanan yang sudah dekat masa kadaluarsa dengan harga miring. Harga normal semangkuk makanan ini berkisar $10-13 AS atau $150-200 Lewat aplikasi, makanan dijual $6,5 atau sekitar $100.000. Tapi pembeli tidak bisa memilih sesuai keinginan mereka karena makanan sisa tidak bisa diprediksi. Co-CEO Rasa, Rahul Vinod yang kami temui di siang hari menjelaskan, meski makanan dijual murah, ada keuntungan lain yang jadi pertimbangan. We get a lot of first-time guests who actually find us by just opening the app and they're seeing what's nearby. You know, we get paid a small fee for those bowls, so not as much as our
regular meals, but it's better than just throwing it away. Menurut Departemen Pertanian AS, 30-40% dari seluruh pasokan makanan Amerika akhirnya terbuang dan menjadi sampah makanan. Selain sia-sia, sampah makanan yang membusuk berkontribusi pada perubahan iklim karena menghasilkan gas metana yang memanaskan bumi lebih cepat daripada karbon dioksida. Wakil Presiden Too Good To Go untuk Amerika Utara menjelaskan banyak penggunanya yang peduli akan hal ini, selain senang mendapatkan makanan murah. We definitely have lots of users who are passionate about sustainability and understand the relationship between food waste and avoiding the CO2e. We have a big group of users who really are putting food on the table for their families. And then we also have users who really love the unboxing nature of it. Tahun ini pemerintah AS menargetkan untuk mengurangi jumlah sampah makanan hingga separuhnya pada tahun 2030 dan menganggarkan sekitar $200 juta Amerika untuk mencapai target tersebut atau lebih dari 3,2 triliun rupiah. Namun berbagai inisiatif untuk menanggulangi sampah makanan sudah berjalan sebelum target itu dicanangkan, baik di ranah swasta maupun pemerintah. Di kota New York, tong sampah pintar berwarna oranye bernama Smart Compost Bin menerima sampah makanan dan sampah organik lainnya. Kotak sampah ini hanya bisa dibuka menggunakan aplikasi untuk mencegah tikus. Lokasinya pun dapat dilacak lewat aplikasi. Menurut pengalaman saya yang udah pernah pakai gitu ya, itu penting banget untuk memilah sampah organik ini yang akan dijadikan kompos gitu kan, karena selama ini belum ada gitu, dan juga untuk mempermudah supaya petugas-petugas yang mengambil sampah ini nantinya bisa membuat atau mendaur ulang kompos tersebut untuk menjadi sesuatu yang lebih berguna. Sejak proyek ini diluncurkan pada akhir 2021, pemerintah kota New York terus menambah jumlah tong sampah pintar dari hanya 30 menjadi 400 unit. Selain menjadi kompos, sampah organik warga dibawa ke fasilitas ini di Brooklyn untuk diubah menjadi energi biogas dan dipakai untuk mengaliri listrik sekitar 5.200 rumah. Dari Washington DC dan New York, Valdia Baraputri, Randy Wicaksana, dan tim VOA. Nigeria adalah salah satu produsen jahe terbesar di dunia, tetapi wabah penyakit jamur menyebabkan kerugian jutaan dolar. Pemerintah Nigeria telah meluncurkan program pemulihan darurat untuk membantu para petani jahe. Petani Paul Solomon Abui di Nigeria tahun lalu menanam jahe seluas 1 hektar di lahan pertanian di Kachia, di barat laut negara bagian Kaduna. Tapi pada bulan Juli, penyakit hawar jahe menyerang tanpa diketahui, sehingga tanamannya tidak bisa tumbuh. I can expecting over 400 bucks or 500 bucks. That was expected, but at the end, nothing. Penyakit ini mengakibatkan rizoma di bawah tanah membusuk dan tanaman layu. Seperti Paul, ribuan petani jahe di sini berjuang menghadapi kesulitan ini. Some die, some feel sick psychologically. Like us, we feel it psychologically. We just maintain like something did not happen. Nigeria adalah salah satu produsen jahe terbesar di dunia yang bersaing dengan India dan Tiongkok. Pada tahun 2021, negara ini memproduksi hampir 1/6 dari pasokan global. Pihak berwenang Nigeria memperkirakan wabah ini menyebabkan kerugian sekitar 6,5 juta dolar dan berdampak pada sekitar 7.000 petani, terutama di sekitar pusat produksi jahe Nigeria di negara bagian Kaduna Selatan. Bulan Juni lalu, sekitar 5.000 petani mulai menerima bantuan bibit, pupuk, dan bahan kimia pertanian dari pemerintah. Pihak berwenang juga mengajarkan metode pertanian yang lebih baik kepada para petani setempat. It's a two-pronged approach. What we are currently doing would bring about. One is that they are going on a crop rotation for their livelihood, sustenance to continue. What we've provided is for them to be able to plant maize and sorghum. On the other hand, we're also very hopeful that crop rotation would be able to break the chain of this disease. Petani jahe Daniel Bitrus merasakan manfaat dari skema pemerintah, tapi berharap bantuan datang lebih cepat. We expect those things to come early, around April, so that by when you early planting give good result. Para pejabat Nigeria mengatakan
Hasil dari ekspor jahe dapat menambah 6,3 miliar dolar bagi perekonomian negara ini pada tahun 2030. Tapi menurut para petani, dengan intervensi pemerintah yang terbatas, mereka mungkin harus menunggu untuk waktu yang lama tanpa ada kepastian. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Pemirsa, sebuah perairan di California baru-baru ini ditetapkan menjadi suaka laut baru dan salah satu yang terbesar di Amerika Serikat. Ini melindungi keberagaman hayati di kawasan tersebut dari pengeboran minyak dan juga gas. Pat Nugent telah menyelam di perairan lepas pantai California ini selama hampir 40 tahun. We've got some of the unique sea life. We've got nudibranchs. We've got large diversity of fish. We've got sea lions in the area. We've got sea otters. We've got harbor seals. We have octopus. Hampir 12.000 km persegi samudra dan garis pantai California adalah bagian dari Suaka Marga Satwa Laut Nasional Warisan Chumash yang baru disahkan. Yang pertama dikelola bersama dengan masyarakat adat. Violet Sage Walker adalah ketua Dewan Suku Chumash Utara. Dia mengatakan itu adalah tempat yang memiliki makna sejarah dan budaya yang mendalam. We believe that all people come from these islands here off of the coast of California, and that our people originated from those islands, and that when our people leave this world, they leave through the setting sun and the Western Gate, which is Point Conception. That story has some roots in history, and it has roots in science, and the science says that this is where the mixing of northern and southern waters and western waters, all these animals come here, and it's a sacred place. Penetapan Suaka ini melindungi daerah tersebut dari produksi minyak dan gas serta konstruksi baru. Ini bertetangga dengan pembangkit listrik Diablo Canyon, satu-satunya pembangkit listrik tenaga nuklir yang beroperasi di California. After 9/11, they actually created a mile barrier around the plant where there's no boat traffic other than the scientific divers that are working there. But that whole coastline from Avila Beach to Morro Bay is just spectacular. Tapi pejabat organisasi perikanan Teluk Morro setempat menentang Suaka baru itu. Mereka mengatakan perairan California sudah diatur secara berlebihan dan khawatir tentang bagaimana masyarakat Chumash akan mengelola akses. We keep hearing that the sanctuary and the tribes are going to co-manage this sanctuary. We don't know exactly what that means, but we do know that the Chumash want their special little areas off limits to all fishing, just them. They'll be able to fish in these areas. Violet membantah akan ada area pemancingan khusus Chumash. People have been living with National Marine Sanctuaries all around them for like 50 years now. So there's fishing, there's scuba diving, there's kayaking. Everything that everybody does has been done in a National Marine Sanctuary this whole time. Suaka Laut Chumash pada akhirnya dapat memasukkan perairan di sekitar platform pembangkit listrik tenaga banyu lepas pantai setelah pembangunan turbin selesai. Amerika Serikat saat ini memiliki 18 Suaka Marga Satwa Laut. Selain sejumlah perairan di lepas pantai California, ada juga wilayah perairan di negara bagian Hawaii dan Florida. Selain itu ada sejumlah danau-danau seperti Danau Wisconsin dan Danau Ontario di dekat perbatasan dengan Kanada. Dari Washington DC, saya Rio Tuasikal dan tim VOA. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Simpo Dunia Sepekan bersama saya Selis Regar. Pemirsa, Komisi Uni Eropa menyebut akan mengambil tindakan tegas untuk melawan potensi kebijakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump soal perdagangan. Kebijakan tersebut menyasar kepada negara Kanada, Meksiko, hingga Cina. Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen mengatakan Uni Eropa akan mengambil tindakan tegas untuk melawan potensi tarif perdagangan dari Amerika Serikat usai adanya tindakan perdagangan agresif Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang menargetkan Kanada, Meksiko, dan China. Menurutnya, Uni Eropa siap untuk dialog yang kuat tetapi konstruktif dengan Amerika Serikat. Namun, Uni Eropa juga menyadari adanya tantangan potensial dalam hubungan dengan Amerika Serikat dan akan siap untuk itu jika ada yang menjadi sasaran, baik secara tidak adil maupun sewenang-wenang. Uni Eropa akan menanggapi dengan tegas. Dari Jakarta, tim redaksi Simpo TV.
Sementara itu, pemirsa, Badan Pembangunan Internasional milik Amerika Serikat dipastikan tidak akan berkantor pusat di pusat kota Amerika Serikat sejak Senin lalu. Hal ini dipastikan usai salah satu Menteri Trump, Elon Musk, memberi perintah untuk menutup badan ini. Staf di Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat atau USAID diperintahkan untuk tidak berada di kantor pusat mereka di Washington DC pada Senin lalu. Hal ini terjadi di tengah pengumuman miliarder Elon Musk untuk menutup badan tersebut. Langkah tersebut merupakan bagian dari dorongan yang lebih luas oleh pemerintah Trump untuk merombak efisiensi pemerintahan dan memangkas biaya karena lebih dari 600 karyawan dilaporkan tidak dapat mengakses sistem komputer mereka semalaman. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV. Pemirsa, serangan bom mobil yang terjadi di Suriah Utara telah menewaskan sekitar 20 orang pada Senin lalu. Motif dari serangan tersebut hingga kini masih belum diketahui. Akibat bom mobil yang menewaskan sedikitnya 20 orang dan melukai beberapa lainnya di Manbij terlihat pada hari Senin lalu. Salah seorang warga mengungkapkan terbangunnya karena sebuah ledakan yang mengguncang kota Manbij tepat pada pukul 7:30 pagi waktu setempat adalah sebuah mobil bom yang dilengkapi dengan bahan peledak dan diparkir di pintu masuk timur Manbij. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV. Informasi tadi, pemirsa, sebagai penutup jumpa kita kali ini dalam Simpo Dunia Sepekan. Saya Selis Regar mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Simpo TV, News, Sport, Entertainment.